Oke, selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan saya untuk kegiatan mata kuliah produksi benih hortikultura. Kita lanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin untuk produksi benih pare. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar untuk bagaimana penyiapan tanaman untuk kegiatan produksi benih pare. Jadi mulai proses pratanam, tanam, kemudian perawatan. Perawatan itu dimulai dari pemasangan ajir, kemudian pemupukan, hingga kemudian pengendalian hama penyakit. Nah, saya berharap bahwa materi kemarin ada di nggak lupa ya. Oke, kalau lupa berarti nanti kegiatan produksi benihnya bisa gagal ini nanti ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Untuk yang hari ini kita masuk ke dalam materi polinasi. Kenapa harus polinasi? Karena pare yang akan kita produksi itu adalah pare hibrida. Jadi ada tanaman jantan dan ada tanaman betina. Nah, pada saat proses polinasi ini, adik-adik harus benar-benar paham mana bunga yang sudah siap untuk dikawinkan dan mana bunga yang tidak siap dikawinkan. Jadi kita belajar menjadi modin ya, kalau bahasa Jawanya modin. Nah, jadi kita kawin mengawinkan. Oke. Nah, yang pertama adalah proses penyerbukan. Saya tidak usah menjelaskan ke adik-adik apa sih penyerbukan itu, kan sudah pernah belajar ya di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah ada botani kayaknya, kemudian ada fisiologi tanaman, kan itu sudah hafal banget ya penyerbukan itu apa sih. Nah, oke, pada saat adik-adik melakukan kegiatan penyerbukan, yang paling pertama dilakukan adalah melakukan kegiatan memilih tetua. Kenapa harus memilih tetua? Karena tetua yang tepat, bunga yang tepat, maka nanti akan menghasilkan benih yang tepat. Oke. Bunga yang dijadikan tetua betina itu biasanya adalah bunga yang masih kuncup dan belum mekar ya di pare ya. Tujuannya agar bunga yang akan dijadikan tetua itu belum mengalami penyerbukan dengan serbuk sari yang lain. Kalau dia sudah mekar berarti dia sudah kawin gitu. Sudah dikawini oleh bunga yang lain, mungkin oleh serangga dan sebagainya. Kalau sudah dikawin oleh bunga yang lain, artinya adalah nanti kalau menghasilkan benih, dia benihnya nggak jelas, bapaknya siapa gitu loh ya. Jadi itu, jadi karena ini untuk benih harus jelas betul siapa bapaknya, siapa ibunya, kan gitu ya. Kemudian bunga jantan yang dipilih adalah bunga yang belum mekar juga, belum mekar sempurna sehingga serbuk sarinya masih terjamin ada. Jadi dia belum menyebar kemana-mana ya. Oke, sudah paham ya di sini ya. Jadi bunganya tidak mekar, belum mekar sempurna semuanya yang harus dipilih. Oke, jadi seperti ini. Oke, sebelum ke tetua, kalian harus paham dulu ya, di antara dua bunga ini mana bunga jantan dan mana bunga betina. Jangan sampai salah mengambil. Bunga jantan itu biasanya tidak ada bakal buahnya, jadi dia batangnya cuma lurus saja gitu. Nah, kalau ada bakal buahnya seperti yang di sebelah sana, itu artinya dia adalah bunga betina. Yang akan dikawini itu adalah yang ada bakal buahnya. Yang diambil bunganya untuk dipasang serbuk sari adalah bunga jantan yang tidak ada bakal buahnya ya. Ingat ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini yang harus saudara pahami ya, penanaman pare ada seperti ini. Itu adalah calon pucuk ya, pucuk tanaman, kemudian ada daun dan ada bunganya. Kemudian ini adalah bunga, ini adalah bunga betina dan itu adalah bunga jantan ya. Dipahami dulu fisiologinya biar nggak salah nanti ngambil bunganya, biar nggak salah ngambil selain ngambil bunganya takutnya salah bunga jantan betina, juga khawatirnya nanti salah ngambil bunga tanaman bukan pare kan gitu. Jadi adik-adik harus paham betul bunga tanaman pare seperti apa. Oke. Nah, ini saya berikan pembedanya. Kalau tanaman mentimun bunganya seperti ini ya. Kemudian kalau bitter ground itu apa? Bitter ground itu berarti pare ya. Pare modelnya seperti itu. Ini satu famili semuanya, tapi ada pembedanya ya, hati-hati. Kemudian ini Max Melon ini apa ini? Ini biasanya pare ya. Bukan pare, itu pare yang sana. Terus ada semangka juga ya, watermelon. Ini melon ini ya, melon seperti itu. Kemudian ada sponcorn ini ya, gambas kayaknya seperti itu ya. Oke. Kemudian bunga jantan. Nah ini ya, nanti yang dipilih. Nah ini ada tiga macam bunga, Bunga yang boleh dipilih adalah bunga yang di tengah, ya. Bukan bunga yang ini dan bukan bunga yang sana. Kalau yang ini dia belum siap untuk mengawini. Kalau yang sana itu sudah
melakukan kegiatan perkawinan seperti itu ya. Jadi yang tengah yang diambil. Kemudian bunga betina ini ada 3 juga ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Bunga yang dipilih itu biasanya adalah bunga yang pinggir ini ya. Oke, yang sebelah sini ini yang mekarnya ya, yang ini, kemudian yang ini jangan dipilih, yang ini sudah mekar. Jadi yang dipilih adalah yang pinggir sini. Kalau yang ini belum mekar, kemudian yang ini sudah ya. Jadi hati-hati pemilihannya. Oke, seperti itu ya. Nah, yang dimaksud mekar belum mekar betul adalah yang seperti ini. Jadi kalau saya sorot ya seperti itu ya. Oke. Nah, sehari sebelum dilakukan polinasi untuk menjaga agar dia tidak diserbuki oleh serangga, sebaiknya disungkup dulu menggunakan sedotan ya. Sungkup dipilih dulu bunga yang tadi itu yang kira-kira besok dia akan mekar. Warnanya biasanya masih kuncup tapi ada agak kuningnya. Pilih dulu kemudian disungkup dulu pakai sedotan. Setelah disungkup pakai sedotan baru besok dia dipolinasi ya. Sedotannya jangan lupa di ujung itu di staples dulu agar serangganya nggak masuk ya. Oke, disungkup seperti itu ya. Setelah itu baru dilakukan penyerbukan. Kohe itu ada kegiatan meletakkan serbuk sari yang telah diambil dari tetua jantan ke kepala betina atau proses penyerbukan. Jadi bahasa fisiologi tanamannya adalah penyerbukan. Kalau bahasa industrinya di antara penangkar benih biasanya disebutnya dengan kohe kayak gitu ya. Lakukan hati-hati untuk meletakkan serbuk sari. Jadi ini misalnya bunga betina, ini bunga jantan yang kita ambil. Jangan dikucek kayak seperti saudara kalau ngucek cabai gitu ya, jangan gitu. Kalau sudah nguceknya seperti itu, bukan lagi dia kawin, justru dia akan tersiksa mati ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Semuanya harus dengan halus ya. Kayak tanaman itu juga punya perasaan kan gitu. Oke, kohe dilakukan biasanya jam 7 sampai jam 10. Itu masa betina siap untuk diserbuki. Ya, melewati jam 10 biasanya bunga betina layu. Jadi proses penyerbukan tidak maksimal. Kalau ada pertanyaan, Bu, saya pernah lihat di perusahaan itu sampai jam 11. Enggak apa-apa, boleh kan, ini kan ada. Lewat jam 10 bunga betina memang mulai layu, tapi proses penyerbukan terjadi tapi tidak maksimal, bisa saja tapi tidak maksimal gitu. Jadi alangkah baiknya kita maksimalkan prosesnya kan gitu. Nah, penyerbukan kita juga boleh pakai pinset ya nanti pada saat penyerbukan. Pinset yang digunakan untuk membuka stamen bunga jantan. Jadi mahkotanya itu dibersihkan, kemudian nanti biar kita lebih mudah untuk nguceknya ke bunga betina, maksudnya gitu. Nah, ini harus dilakukan hati-hati ya ngolesnya gitu ya. Jadi seperti ini adalah tanaman betina yang sudah kita pilih dan ini tanaman jantan. Nah, agar tidak mengganggu, kalau ini prosesnya kan mahkotanya stamennya tidak dibersihkan punya jantan. Kayak sepertinya agak sedikit mengganggu ya. Jadi harusnya ini dibersihkan dulu, jadi dia seperti gundul, nanti kemudian tinggal dioleskan sedikit di bunga betina, pelan-pelan ngolesnya seperti itu. Tapi kalau mau mempercepat proses kegiatannya memang tidak perlu dibuang-buang juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting hati-hati kan gitu. Setelah diserbukin, dioleskan, kemudian dilakukan penutupan bunga tetua betina yang sudah dikawinkan tadi agar proses pembuahannya itu nanti terjadi maksimal ya, seperti itu. Jadi diisolasi dan dilabeli ya, jangan lupa. Kalau memang itu biasanya kalau di perusahaan tidak pakai label ada tulisan karena nanti kalau menulis segala macam kan akan memperpanjang waktu kegiatan, sehingga biasanya perusahaan dibedakan dengan warna tali ya. Jadi diberikan tandanya adalah pakai tali benang siat ya, benang siat. Kalau misalnya hari ini pakai warna merah, berarti besok pakai warna misalnya putih, artinya itu ada pembeda harinya, silakan, tidak apa-apa ya. Jadi seperti ini. Nah, disungkupnya pakai apa? Sungkupnya cukup pakai koran. Loh, Bu, kenapa kok nggak pakai sedotan lagi? Nah, proses sungkup ini kan kita tidak mau pekerjaan berulang kan. Jadi kenapa pakai koran? Agar pada saat buah itu jadi
setelah proses penyerbukan kemudian terjadi pembuahan, buahnya membesar, itu kita nggak perlu lagi buang-buang korannya lagi atau buka-buka sedotannya lagi. Jadi cukup biarin aja, nanti akan pecah sendiri, korannya akan hilang sendiri seperti itu. Jadi fungsinya untuk itu. Nah, ini adalah penandanya. Penanda artinya bahwa tanaman ini sudah dipolinasi pada hari itu, ya, sehingga tidak perlu dipolinasi kembali. Nah, ciri-ciri penyerbukan kita itu berhasil adalah bahwa 2 hari setelah penyerbukan itu nanti bunganya itu mulai layu, tapi calon buah ini tidak layu, jadi tetap segar, ya, tetap segar, warnanya hijau. Kemudian 3 hari setelah penyerbukan buahnya mulai rontok bunganya, tapi bakal buahnya mulai membesar. Nah, 10 hari kemudian itu sudah nggak ada lagi bunganya, tapi bakal buah mulai membesar sekali. Nah, kalau ciri-ciri nggak jadi ya seperti ini. Jadi dia nanti layu saja begitu, kemudian ini tidak ada pembesaran sama sekali, ya. Oke, nanti ini jadi, kemudian itu jadilah benihnya seperti itu, ya. Oke, pahamkan ya polinasi ya. Oke, kalau sudah dikawinkan, kemudian kita pelihara terus menerus, maka jadilah buah. Sekarang kita waktunya panen untuk benih ya. Buah pare yang bagus untuk benih itu yang seperti apa sih sebenarnya? Oke, ini adalah ciri-cirinya. Jadi kita masuk ke pemanenan. Ini kalau kita mau benih biasanya adalah sampai warnanya merah kuning gitu ya. Warnanya cantik merah, tapi kalau kita rasakan rasanya pahit ya, seperti itu. Jadi artinya sesuatu yang indah itu belum tentu sebaik penampilannya. Oke. Jadi ciri-cirinya biasanya panennya tergantung varietas ya. Secara umum panennya itu 60 hari setelah tanam. Nah, kemudian buah yang siap panen itu biasanya berwarna kuning, kemudian daging buahnya sudah lunak, dagingnya bukan bijinya, dagingnya lunak. Kemudian pemanenan bisa dilakukan 2 kali tergantung proses polinasi yang dilakukan. Kalau polinasi dilakukan selama 20 hari ya berarti kita panennya kurang lebih 20 kali begitu. Nah, untuk memudahkan panen nanti bisa disiapkan pisau atau gunting ya. Jadi kita tidak main tarik-tarik sehingga nanti akan merusak tanaman, padahal tanaman itu masih ada buahnya yang lain. Jadi pakai gunting lah, memudahkannya seperti itu. Kemudian disiapkan ember juga. Ember itu fungsinya tolong disiapkan 2 ember, 1 ember untuk buah yang sehat, 1 ember buah yang sakit. Buah yang sakit pun harus kita panen tapi kita sisihkan, jangan sampai tercampur ya. Kemudian proses pengeluaran benih, jadi buah tadi dipecah, dibelah, kemudian tinggal dimasukkan ke ember, kemudian difermentasi ya, difermentasi agar lendir-lendir yang berwarna merah tadi itu benar-benar bersih. Setelah lendirnya itu jatuh semua dari fermentasi yang semalam itu, kemudian kita alirkan air, kemudian dibersihkan. Lebih baik lagi kalau processing pembersihan benih ini dilakukan di lahan, makanya lahan itu lebih baik, lahan yang bagus adalah lahan yang mempunyai irigasi, ada aliran sungai sehingga dia bisa dibersihkan di sungai yang di sekitar lahan itu. Gak masalah kok, karena bekas-bekas tanam, bekas-bekas buahnya itu juga menjadi pupuk organik buat lahan. Nah, setelah itu dikeringkan ya. Kering angin yang bagus, pengeringan benih yang bagus untuk pare ya, karena kita benih itu yang harus adik-adik ingat adalah bahwa kita membuat benih itu hidup untuk tanaman berikutnya. Jadi kita menjaga dia jangan sampai mati. Karena seperti itu termasuk proses pengeringannya itu harus hati-hati, jangan terkena sinar matahari langsung, tapi dikering anginkan seperti itu ya, dikering anginkan sehingga proses penurunan kadar airnya itu akan pelan-pelan. Kalau adik-adik mengeringkan langsung kena sinar matahari itu biasanya pengeringannya cepat turunnya, artinya nanti akan terjadi hard seed, artinya yaitu benih keras, jadi luarnya kering tapi dalamnya basah, sehingga ketika kita simpan maka kadar air yang di dalam itu yang tadi basah itu dia akan meningkatkan akan menyebabkan terjadinya proses metabolisme nanti menghasilkan uap air dan sebagainya, dan itu akan merusak benih kita ya. Nah, itu boleh sebelum nanti dijual boleh dilakukan seed treatment, boleh silakan, jadi ditambahkan fungisida boleh seperti itu. Jadi direndam dulu dengan fungisida dan bakterisida agar benih kita nanti pada saat penyimpanan itu tidak kena jamur ya. Oke. Nah, ini kemudian setelah diberi fungisida dan bakterisida dikering anginkan tadi itu ya, boleh dikering anginkan di greenhouse atau di ruangan yang memang khusus untuk pengeringan benih boleh
ya. Kalau musim kemarau biasanya kan, kalau musim kemarau suhu di dalam ruangan kan juga tinggi ya. Itu bisa 3-4 sampai hari, 3 sampai 4 5 hari bisa, tapi kalau musim hujan bisa seminggu baru kering ya. Atau mencapai kadar 8% untuk penyimpanan. Nah, seperti ini ya, buah yang tadi untuk panen ya, jadi warnanya merah seperti itu artinya sudah masak fisiologi ya. Oke. Setelah itu benih-benih yang tadi sudah dikeringkan boleh dikemas-kemas, tergantung pengemasannya. Kalau memang dia mau disimpan sementara, jadi bisa disimpan menggunakan karung-karung goni. Tapi kalau misalnya mau langsung dijual, sudah ada sertifikasinya, maka bisa dikemas menggunakan kemasan aluminium foil. Kemudian ada gambarnya dari varietas itu, kemudian ada perusahaannya. Boleh silakan ya, seperti itu. Oke. Jadi macam-macam penyimpanannya boleh. Atau kalau memang mau dijadikan plasma nutva, boleh disimpan di kemasan-kemasan botol-botol, kemudian diberikan silika gel. Silika gel itu fungsinya untuk menyeimbangkan kelembapan dan suhu yang ada di dalam botol tadi itu ya. Karena biasanya tanaman ciri makhluk hidup itu apa sih? Ciri makhluk hidup yang utama adalah bernafas kan. Jadi kalau benih ini adalah tidak mati, maka dia juga bernafas sama dengan kita, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh pengemasan dan penyimpanan. Jadi kalau mau jual maka bisa dikemas seperti ini. Ini artinya sudah sertifikasinya sudah turun. Tapi kalau kita mau bikin plasma, maka bisa juga dikemas-kemas di dalam drum itu. Tapi kalau kemas dalam bentuk drum-drum itu akan menambah biaya operasional kita. Jadi lebih baik mungkin dikemas di karung-karung goni, kemudian dimasukkan ke dalam gudang-gudang penyimpanan, seperti itu ya. Oke, dalam kemasan itu harus diinformasikan tentang kadar air awalnya berapa tadi, kemudian daya kecambahnya berapa, kemudian kemuniannya berapa persen, kemudian tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa ini biasanya adalah berdasarkan tanggal panen dan tanggal uji. Tanggal uji terakhir tanggal berapa, maka tanggal kadaluarsanya berapa. Itu biasanya kalau benih hortikultura itu masa kadaluarsanya adalah 3 bulan ya, seperti itu. Kalau benih tanaman pangan 6 bulan kan gitu. Nomor lotnya nomor berapa, kemudian berat benihnya berapa, dan klasifikasi jenis parinya, pari apa kan gitu, atau varietasnya varietas apa, pakai kode silakan pakai kode. Oke, itu adalah kegiatan kita untuk proses panen dari pari sampai kemudian processing, pengolahan dan sebagainya. Untuk lebih detail proses pengolahan benihnya, nanti adik-adik bisa ketemu di mata kuliah teknik pengolahan benih atau di mata kuliah penyimpanan benih, seperti itu. Kalau saya di sini menekankan adalah di kegiatan produksi benihnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dari kegiatan produksi benih pari beberapa